Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam Rahayu, salam satu hobi seluruh Nusantara. Ya, pada kesempatan yang kali ini saya akan membahas ataupun menjawab dari komentar yang kemarin itu ada yang bertanya itu namanya Ken Arok. Lah niku bertanya masalah perkutut. Perkutut kalau yang ternak itu eh, ada zoninya ndak kan gitu. Jadi pertanyaan kemarin itu dari Ken Arok itu gini. Maaf Kang untuk perkutut dari lokal alam untuk diternak apakah itu mengandung joni kan seperti itu. Jadi tentu ini saya buat videonya jadi biar semua senusantara tahu. Jadi menurut versi saya itu versi saya loh ya. Kalau untuk pendapat dari dulur-dulur di seluruh Nusantara kalau berbeda pendapat itu silakan. Tapi menurut versi saya gini dulur ini saya jabarkan. Jadi seperti ini. Jadi masalah zoni kodam itu kan Allah Ta'ala ya. Ya jadi itu sebetulnya kalau masalah burung perkutut itu dari nenek moyang ataupun dari leluhur kita yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita kan gitu. Zaman mbah lah, itu mbah-mbah saya itu kalau perkutut itu ceritanya gini, itu menurut versi saya. Jadi ini saya ceritakan dulu asal mulanya perkutut itu tadi. Jadi dari kerajaan Mojopahit lah itu raja Raja Majapahit yang terakhir itu mempunyai anak, yaitu emang namanya Brawijaya kan itu. Dan punya anak ini ya ini kan eh, apa itu bercintalah seneng sama putrinya juga raja, itu raja apalah pokoknya ini intinya saya ambil untuk singkatnya saja kan gitu. Jadi seneng sama putri raja kan gitu. Lah itu terus sampai putri raja itu dibawa ke hutan ceritanya gitu. Jadi di hutan yang jauh dari penduduk kan itu, terus diajak ke sana itu cuma diajak main saja. Terus si putri sama yang seseorang lelaki yang anaknya yang saya maksud tadi, yang anaknya Raja Majapahit yang terakhir itu tadi terus pulang lah, terus ketahuan sama si prajuritnya prajuritnya si putri itu tadi, yang bapaknya tadi kan punya prajurit, terus ketahuan. Terus sampai di kerajaan itu sepulangnya dari hutan itu kan putrinya itu tadi ditanya sama bapaknya ataupun rajanya itu tadi. Terus ditanya dari mana, terus sama siapa. Tapi putrinya itu tidak mau jujur. Jadi ya jujurnya cuman dari hutan, cuman sendirian kan cari ranting itu tuh, batang ranting itu katanya seperti itu. Padahal itu pergi sama putranya si Raja Majapahit yang terakhir itu tadi kan itu. Terus ditanya-tanya terus nggak ngaku lah, ujung-ujungnya untuk saksi matanya dipanggil. Terus dipanggil terus bilang katanya pergi sama seseorang lelaki seperti itu lah. Terus si lelaki itu terus dipanggil di kerajaan, terus juga ditanya juga. Pertama emang tidak ngaku, tapi setelah dari saksi-saksinya itu tadi dipanggil terus tidak mau mengelak, mau gimana lagi tetap apa itu tetap ngaku lah, tetap ngomong sama emang pergi sama putrinya itu tadi seperti itu. Terus bapaknya si putri itu tadi itu yang rajanya itu terus
mempunyai sayembara. Jadi sayembara itu emang dipertontonkan banyak orang di dalam kerajaan seluruh keluar semua. Emang sayembara itu kok tidak lomba atau tidak. Jadi siapa yang berani memenggal si lelaki ini, memenggal potong lehernya, itu kan nanti ada hadiah khusus ataupun ada penghargaan khusus kalau ada yang berani, kan seperti itu. Tapi lelaki itu tadi yang pacarnya si putri itu tadi itu kan sempat di apa itu dipasung ataupun apa ya, ditali atau gimana gitu, terus mau dipenggal. Lah setelah mau dipenggal itu emang berubah menjadi kutut. Jadi yang jilma kok menjadi kutut itu malah justru si Raja Majapahit yang terakhir itu, jadi dijilma. Jadi sebelum dipenggal itu dijilma menjadi perkutut, dan seperti itu. Nah setelah itu setelah menjadi perkutut terus dinamakan, sebelum pergi dari kerajaan itu, sebelum terbang lah, itu dinamakan emang Jokomangu. Terus si Jokomangu itu yang perkutut itu tadi terus pergi terbang keluar dari kerajaan itu, terus pergi ke arah pesisir utara. Jadi pesisir utara yang saya maksud itu di Kabupaten Demak. Lah di Kabupaten Demak itu emang bertemu dengan Sunan Kalijogo. Lah terus bertepatan itu Sunan Kalijogo terus membangun suatu masjid. Jadi pas Sunan Kalijogo itu membangun masjid itu si Jokomangu atau si perkutut itu menunggu Sunan Kalijogo sampai membangun itu sampai jadi. Jadi cuma menunggu, tapi Sunan Kalijogo tahu kalau itu jilmaan itu sebetulnya itu namanya Jokomangu. Itu cuma jilmaan perkutut kan itu. Ya kalau Sunan Kalijogo emang bisa untuk berbahasa hewan kan juga bisa, jadi tahu. Jadi menemani Sunan Kalijogo untuk membangun Masjid Demak. Lah setelah jadi terus Sunan Kalijogo terus bilang kalau mau pergi silahkan. Terus itu si Jokomangu terus berpamitan ataupun perkutut itu berpamitan terus pergi ke arah selatan. Arah selatan yang terakhir itu di Keraton Jogja. Lah di Keraton Jogja itu bertemu dengan orang tua. Lah itu yang namanya Ki Ageng Pager. Tapi Ki Ageng Pager tahu kalau itu emang Jokomangu dari jelmaan perkutut yang dari kerajaan Majapahit itu tadi, kan seperti itu. Nah itu sampai di sana emang ya terus ya nggak lama terus si Jokomangu itu pergi terus kembali ke hutan. Lah ternyata di hutan itu juga ada perkutut, itu malah betina. Lah ternyata itu malah putrinya yang kemarin pacarnya yang saya ceritakan awal tadi. Jadi yang pacarnya Jokomangu itu juga dijilma menjadi perkutut. Lah setelah itu semua sudah jadi perkutut, terus mulai senang. Lah terus mulai kawin itu tadi, terus mulai bersarang di hutan, terus sampai berkembang sampai hari ini, kan seperti itu. Lah makanya itu cuma cuplikan saja dulur. Lah itu menurut versi saya. Kalau emang ada yang salah ya silahkan dulur-dulur bisa komen ke saya. Jadi kalau ceritanya mirip itu ya monggo untuk yang berpendapat dulur-dulur. Jadi versi saya yang saya tahu itu. Tapi kalau emang ada yang salah lah monggo itu tergantung pendapat dulur-dulur. Saya cuma menjabarkan menurut versi saya, pendapat saya. Jadi saya kembalikan lagi untuk Ken Narok tadi yang tanya kalau yang ternak itu ada yoninya tidak. Sebetulnya gini, kalau untuk yang ternak itu emang sudah kesentuh tangan manusia itu sudah berbeda dulur. Jadi menurut versi saya itu sudah berbeda. Yang namanya yoni ya udah dari lokal alam itu tadi itu karena apa, perkutut itu yang bulunya itu enggak seperti burung yang lain, itu seperti lurik-lurik, itu menggambarkan ke pusaka ataupun yang kalau kita apa itu namanya itu apa itu dulur keris. Jadi seperti itu. Jadi kalau emang lokal alam asli itu biasanya itu yang berjoni itu bertempatnya di daerah punden seperti itu, pohon-pohon besar itu pasti ada. Itu
Soalnya apa saya bilang seperti itu emang fakta itu, kalau saya sendiri memang sudah tahu itu. Kemarin teman saya juga ada itu katanya perkutut ada yang berubah menjadi ular itu, katanya mitos di media sosial gitu. Tapi saya tahu sendiri itu emang ada kan gitu ya. Makanya menurut saya kalau masalah ternak sama ndak, kalau perkutut itu lokal alam asli itu yang ada yoninya, yang ternak itu ya masih 50-50 dalam arti ya dikatakan ada, dikatakan juga bisa tidak ada kan seperti itu. Jadi saya tidak uh, bilang itu terus kok ternak terus tidak ada, tidak. Jadi Allah Ta'ala, jadi kita kembalikan ke yang maha kuasa. Jadi masalah keturangan, masalah apa, masalah ciri fisik suara itu kita cuman apa toh, kita itu kalau melihara kutut yang intinya itu satu itu sabar, terus kedua itu telaten, terus ketiga itu ikhlas. Jadi tiga ini yang penting, tiga ini diterapkan insya Allah nanti masalah Yoni Katuranggan insya Allah nanti ada sendiri, datang sendiri untuk burung perkutut itu aja. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah urus kita harus cari yang Katuranggan, nggak usah, itu nanti datang sendiri. Biasanya Yoni seperti itu. Kalau Yoni kalau sudah itu ibadah omahnya, rumahnya, ya itu nanti tetap kembali ke situ. Jadi seperti itu dulur, untuk versi saya untuk penjabaran perkutut lokal alam, Yoni atau yang beryoni atau yang tidak, ya itu tadi. Jadi nanti untuk selanjutnya, untuk komen-komen selanjutnya kalau dulur-dulur mau ya silahkan, nanti tetap saya jawab, saya buat video seperti ini. Ya mohon maaf dulur kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sebagai channel Renggo Warsito. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Jadi kita tetap bertegang teguh, tetap kita percaya yang satu itu yang Maha Kuasa. Seperti itu aja. Untuk aturangan suara itu nggak usah kita pikirkan, yang penting kita sabar, terus telaten, kita ikhlas, kita melihara perkutut itu tadi ya. Itu dulu dulur, salam satu hobi ya, salam satu hobi untuk seduluran senusantara. Salam rahayu ya dulur, semoga dulur-dulur sesudah menyimak video dari channel Renggo Warsito semoga mendapatkan hidayah dan mendapatkan barokah, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah penyakit, dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Nggih, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.